Di atas aspal panas sirkuit Nusantara, sebuah cerita yang luar biasa akan terungkap. Ini bukan cuma soal balapan mobil biasa loh, tapi soal bagaimana sebuah legenda lahir dari pertarungan sengit antara masa lalu dan masa depan. Yuk kita selami bareng-bareng kisah legenda si merah. Nah, sirkuit inilah yang jadi panggungnya. Di bawah langit senja yang merah membara, sebuah pertarungan epik antara dua generasi akan segera dimulai dan siap mengukir nama sang pemenang dalam sejarah. Oke, kita kenalan dulu sama para petarungnya. Di sudut merah ada Rio dengan si merah. Ini mobil sport klasik dari era 90-an. Bodinya emang penuh goresan pertempuran, tapi jangan salah, di bawah kap mesinnya itu tersembunyi hasil modifikasi penuh cinta dan pengalaman bertahun-tahun. Nah, lawannya di sudut biru adalah Baron, sang juara bertahan dengan mobilnya Guntur. Ini sih mesin futuristik yang dingin dan presisi banget, dirancang cuma buat satu hal, dominasi total. Jadi ini bener-bener duel klasik, hati melawan teknologi, pengalaman melawan kekuatan mentah. Kita masuk ke babak pertama, garis start. Disinilah semuanya dimulai. Garis putih di atas aspal ini jadi batas antara ketenangan dan kekacauan. Semua harapan, ketakutan, dan adrenalin semuanya ngumpul di sini nunggu buat meledak. Coba dibayangin suasananya. Matahari senja mulai mewarnai langit. Udara di sekitar terasa pekat sama aroma bensin dan karet yang terbakar. Ada ketenangan yang aneh gitu, sesaat sebelum badai balapan pecah. Di tribun, puluhan ribu pasang mata nahan napas. Semua nunggu satu hal yang sama. Lampu hijau menyala. Lanjut, babak 2, tarian di tikungan maut. Lampu hijau menyala dan raungan mesin langsung memecah keheningan. Balapan udah dimulai dan tikungan pertama yang super berbahaya itu udah menanti di depan mata. Disinilah para pembalap sejati bakal diuji habis-habisan. Dan bener aja, Guntur langsung melesat kayak anak panah, ninggalin semua pembalap lain di belakang debunya. Rio, pahlawan kita, malah tercecer di posisi keempat. Kalau pembalap lain mungkin udah panik ya, tapi Rio beda. Wajahnya tetap tenang, fokus. Karena dia tahu, ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat di lintasan lurus. Ini adalah maraton, bukan sprint. Nah, ini dia senjata rahasianya Rio. Teknik yang namanya late braking. Ini bukan sekedar nginjek rem paling akhir loh, ini tuh seni. Jadi, Rio bakal biarin si merah melaju lebih dalam ke tikungan dibanding mobil lain. Terus, dengan presisi tinggi, dia bakal ngerem keras sambil ngedrift buat jaga momentum. Ini cara jitu mobil yang lebih lemah buat ngalahin mobil yang lebih kuat pasti tikungan. Dan lihat itu, Rio mempraktekannya dengan sempurna banget. Sementara pembalap lain ngerem lebih awal, Rio malah kayak menari dengan si merah. Cuma dengan satu gerakan drift yang super mulus, dia berhasil nyalip dua mobil sekaligus. Ini bukan sekedar manuver biasa, ini adalah sebuah pesan buat Baron. Balapan ini bakal dimenangkan oleh skill, bukan sekedar tenaga kuda. Tepat ketika kita pikir balapan ini cuma tentang adu kecepatan, alam semesta punya rencana lain. Sebuah perubahan drastis akan segera datang dan benar-benar menguji mental serta nyali kedua pembalap kita. Dan begitu saja, boom! Hujan turun dengan derasnya. Aspal yang tadinya panas dan penuh cengkraman, sekarang berubah jadi kayak cermin yang licin dan super bahaya. Setiap tikungan sekarang jadi pertarungan antara kemenangan dan bencana. Hujan ini jadi penyeimbang yang hebat loh. Kekuatan supernya Guntur sekarang malah jadi kelemahannya. Susah banget dikendalikan di lintasan basah. Dan ini bikin Bara jadi ragu-ragu. Sebaliknya, buat Rio dan si merah, ini adalah sebuah kesempatan emas. Disinilah ikatan antara manusia dan mesin benar-benar diuji. Dan inilah titik baliknya. Di tikungan tusuk konde yang terkenal sulit itu, keraguan Baron, walau cuma sepersekian detik, ternyata udah cukup. Rio dengan keberanian penuh ngelihat celah sempit itu dan gak ragu-ragu sama sekali. Dia langsung masuk dan berhasil merebut posisi terdepan. Gila! Oke, kita masuk ke babak final. Duel menuju finish. Inilah puncaknya. Semua strategi, semua keberanian, semua drama yang terjadi di lintasan, semuanya membawa kita ke sini. Satu lap terakhir, duel 1 lawan 1 untuk menentukan segalanya. Satu lap terakhir, gak ada lagi strategi, gak ada lagi kesempatan kedua. Yang ada cuma kecepatan, nyali, dan satu garis finish di depan mata. Siapa yang bakal jadi pemenangnya? Tapi Baron jelas gak akan menyerah gitu aja. Dia mengaktifkan tenaga cadangannya, dan Guntur langsung meraung maju. Sekarang mereka berdampingan, spion ketemu spion, melaju dalam kecepatan yang luar biasa menuju garis finish. Ini benar-benar duel adu mental. Di tengah gemuruh mesin yang memekakan telinga, kita bisa dengar bisikan lirih dari Rio. Bukan teriakan,
tapi sebuah permohonan yang tenang dan fokus. Ini adalah dialognya dengan si Merah, partner setianya, meminta satu dorongan terakhir. Nah, ini dia tindakan penentunya. Bukan tombol bus atau teknologi canggih, tapi cuma perpindahan gigi manual yang dieksekusi dengan timing yang sempurna. Sebuah sentuhan manusiawi yang murni, di waktu yang paling krusial. Dan itu berhasil. Sentakan kecil dari perpindahan gigi itu ternyata cukup. Roda depan si Merah melintasi garis finish cuma beberapa sentimeter di depan guntur. Luar biasa, sang underdog telah menang. Sebuah kemenangan yang diraih bukan dengan teknologi, tapi dengan hati dan skill. Setelah adrenalinnya mereda, kita akhirnya melihat inti sebenarnya dari cerita ini. Kemenangan ini tuh bukan cuma tentang siapa yang lebih cepat, tapi juga tentang rasa hormat dan pelajaran berharga yang didapat. Di tengah sorak-sorai penonton, ada satu momen hening yang kuat banget. Baron, sang juara bertahan, nyamperin Rio dan menjabat tangannya. Ini bukan jabat tangan biasa loh, ini adalah pengakuan yang tulus dari seorang rival. Malam itu, Rio nggak cuma memenangkan balapan, dia juga mendapatkan rasa hormat dari lawannya yang terberat. Dan inilah inti dari segalanya. Malam itu, di garasi yang sunyi, Rio duduk di kap si Merah, menatap bintang-bintang. Setiap goresan di bodi mobilnya bukan lagi cacat, tapi jadi semacam medali kehormatan. Dia sadar pelajaran yang dia dapat hari itu jauh lebih berharga daripada trofi kemenangan manapun. Jadi, kisah si Merah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan kan? Di dunia yang terus bergerak maju ke arah teknologi canggih, apa masih ada tempat buat semangat, keberanian, dan ikatan tulus antara manusia dengan mesinnya? Cerita ini membuktikan bahwa jawabannya adalah iya, tentu saja masih ada.